Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam seri video pembelajaran rangkaian listrik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu hukum tegangan Kirchhoff atau disingkat dengan KVL. Mari kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, kita ingat pada pertemuan seri-seri sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dasar dalam rangkaian listrik, meliputi muatan, arus, tegangan, daya, dan energi. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya juga kita membahas tentang hukum dasar, yaitu hukum Ohm, di mana di situ kita ketemu dengan satu variabel, yaitu resistansi dan konduktansi. Nah, terakhir, kita membicarakan tentang hubungan seri, paralel, dan campuran pada variabel resistansi. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hukum dasar pada rangkaian listrik selain hukum Ohm, yaitu dikenal dengan hukum Kirchhoff, di mana nanti hukum Kirchhoff itu akan ada dua, yaitu hukum Kirchhoff tegangan dan hukum Kirchhoff terkait arus. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu hukum Kirchhoff yang terkait dengan tegangan, atau kita kenal dengan hukum tegangan Kirchhoff. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Kirchhoff Voltage Law, sehingga disingkat KVL. Jadi di sini jelas ya bahwa KVL itu diambil dari singkatan istilah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, hukum tegangan Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah aljabar semua tegangan yang mengelilingi suatu lintasan tertutup atau disebut dengan loop dalam sebuah rangkaian adalah 0. Jadi jumlah aljabarnya itu 0 untuk seluruh tegangan yang mengelilingi lintasan tertutup. Jumlah di sini adalah jumlah aljabar, artinya kita akan memperhatikan tanda positif dan negatif pada setiap tegangan yang kita lewati ketika kita mengelilingi lintasan tertutup atau loop tersebut. Nah, mari kita lihat contoh ini. Ini ada satu rangkaian ya, di mana di sini terdapat dua resistor, dua sumber dan satu elemen. Nah, ini misalnya kalau kita lihat di sini ya, sebelum saya lanjutkan ya, kalau kita lihat di sini, ini merupakan satu loop tertutup. Loop tertutup artinya adalah bahwa lintasan ini ketika kita mengelilingi, itu akan kembali kepada asalnya. Misalnya kita mulai dari bawah sini ya, terus kemudian ke atas, kemudian ya belok ke kanan, kemudian ke bawah, ke kiri, sampai di tempat titik semula. Nah, ini disebut dengan loop atau lintasan tertutup. Nah, misalnya perjalanan mengitari loop itu seperti pada gambar diberi tanda ini ya, satu panah melingkar begini. Satu panah melingkar begini berarti ini searah jarum jam gitu ya, melingkarinya. Oke, misalnya kita mulai dari sumber tegangan V1 di bawah sini ya. Kita mulai dari sini perjalanan kita untuk merumuskan hukum tegangan Kirchhoff pada rangkaian ini ya. Kita ke atas, kita akan ketemu tegangan V1 ya, tegangan sumber V1. Nah, karena kita ketemu pertama kali itu adalah dengan terminal minus gitu ya, maka kita tuliskan V1 itu adalah minus V1 ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, itu sudah kita lewati terus ke sini. Nah, ketemu dengan V2 di sini dan kita jumpai pertama adalah positif. Kemudian juga terus ke sini melewati V3 selanjutnya ya, resistor yang memiliki tegangan V3 ketemu positif, tanda positif di sini pertama. Nah, karena itu kita untuk V2, V3 kita beri tanda positif, tambah ya. Plus V2 plus V3. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian kita terus ke sini ke bawah. Nah, ketemu dengan sumber V4. Pertama kali ketemunya adalah terminal minus, maka kita beri tanda minus di situ, minus V4.
Terus ke bawah, nah terakhir ya, komponen terakhir yang kita jumpai satu elemen di mana tegangannya adalah V5. Kita jumpai pertama adalah tanda positifnya, berarti kita beri positif V5. Terus ke sana, ternyata udah habis. Sehingga kalau kita urutkan tadi, di sini minus V1 plus V2 plus V3 minus V4 terus plus V5 selesai, sama dengan 0. Jadi jumlah seluruh tegangan yang ada pada lintasan tertutup ini tadi sama dengan 0. Akhirnya kita peroleh satu persamaan berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff untuk rangkaian ini. Contoh ini adalah seperti ini. Minus V1 plus V2 plus V3 minus V4 plus V5 sama dengan 0. Ya. Tidak terlalu sulit untuk diikuti. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau satu sumber tegangan terhubung seri? Nah, ini kalau ada satu sumber tegangan ya, ada beberapa sumber tegangan terhubung seri, maka kita dapat menggunakan KVL, ya, hukum tegangan Kirchhoff untuk mencari tegangan total. Ya, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada 3 sumber tegangan ya, dengan susunan seperti ini, gitu ya. Nah, kita misalnya ingin mencari berapa sih tegangan total dari titik A ke B yang kita beri variabel, kita beri ke simbol variabel VAB, tegangan antara titik A dan titik B. Maka kita bisa menerapkan KVL di sini. Kita mulai misalnya dari bawah ya, dari titik B gitu ya. Muter ke atas gitu ya, terus kemudian ke kanan, ke bawah, melewati beberapa sumber tegangan, balik lagi ke titik B. Ingat ya, harus kembali ke titik awal. Karena kalau enggak, berarti bukan loop tertutup. Ya. Oke, kita mulai misalnya dari sini adalah ketemu dengan minus dulu, berarti ini minus VAB, kemudian ke kanan, ke bawah, ketemu positif V1, kemudian di sini positif V2, kemudian di sini minus V3. Sehingga persamaannya seperti ini ya. Oke, nah ini bisa kita modifikasi ya persamaan ini. Ya, kita manipulasi begitu ya. Ini ke kanan gitu ya menjadi positif ya. Jadi VAB itu sama dengan V1 tambah V2 dikurangi V3. Sehingga beberapa sumber yang terhubung seri ini bisa kita ganti dengan satu sumber gitu ya. Dan nilai tegangannya adalah V1 plus V2 minus V3 sebagaimana hasil persamaan yang kita peroleh dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan tadi. Oke ya, baik. Untuk lebih memperdalam, kita akan masuk ke contoh soal. Ini yang pertama. Pada gambar rangkaian di samping, ini Anda diminta untuk mencari berapakah tegangan V1 dan tegangan V2 dengan posisi plus minusnya itu sudah digambarkan pada rangkaian ini. Jadi di sini 2 ohm, ada resistor 2 ohm, tegangannya adalah V1, positifnya di titik yang ini. Kemudian di sini di resistor 3 ohm, positifnya di bagian yang bawah. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini merupakan loop tertutup. Coba kita lihat kan, dari sini Anda ke atas, kan ke kanan, kemudian ke bawah, ke kiri lagi, ketemu dengan titik semula. Nah, berarti ini loop tertutup. Nah, karena ini adalah merupakan loop tertutup, kita bisa menerapkan KVL di sini. Nah, namun, tidak cukup dengan KVL saja untuk menyelesaikan persoalan ini. Kenapa? Karena kita ada variabel V1, V2 yang tidak diketahui. Nah, oleh karena itu untuk membantu kita gunakan hukum dasar yang lain selain hukum Kirchhoff, yaitu hukum Ohm. Nah, kita akan menerapkan 2 hukum di sini, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tegangan. Oke, mari kita lihat, kita ulang gambar ini dan kemudian kita beri tanda loop tertutup yang akan kita lewati. Ya, misalkan kita buat asumsinya adalah arusnya adalah I. Jadi di sini arusnya I, kemudian arusnya I, ini arusnya I, gitu kan. Dan ini besarnya arus itu sama karena tidak ada percabangan di sini ya. Jadi semua lintasan ini arusnya sama. Oke.
Nah, dengan cara itu kita dapatkan, kita misalnya pertama kita lihat berdasarkan hukum Ohm ya, untuk mencari tegangan V1, yaitu kan kalau hukum Ohm itu V I kalikan R kan. I-nya adalah arus I, dan di sini R-nya adalah 2 ohm. Sehingga kita dapatkan V1-nya adalah 2I. Kemudian V2-nya bagaimana? V2-nya R-nya adalah 3 gitu ya, dan kemudian arusnya adalah I. Tapi ingat, arusnya ini digambarkan arahnya dari negatif ke positif. Sehingga untuk V2 kita harus memberikan tanda negatif di sini. Sehingga kita peroleh V2 sama dengan minus 3I gitu ya. 3I-nya itu dari hukum Ohm, I kali R gitu ya. Dan minusnya itu kita peroleh karena arusnya itu dia dalam rangkaian ini dari tanda tegangan V2 yang negatif ke arah yang positif. Berbeda dengan yang sebelumnya pada 2 ohm, di sini kan I-nya kan ke sana, dari positif ke negatif, sehingga kita tidak memberikan tanda negatif di sini. Tapi untuk V2 kita berikan tanda negatif karena dia dari minus ke positif. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, kalau kita terapkan KVL di sini, gitu ya, terapkan KVL di sini, maka kita peroleh dari bawah misalnya ya, naik ke atas ketemu minus, berarti minus 20, kemudian ke kanan ketemu V1 positif ya, plus V1, kemudian ke bawah ketemu V2, tapi minus dulu, sehingga ini minus V2, gitu ya. Terus ke bawah ke kiri sampai ke titik semula. Sampai di sini berarti sudah cukup, kita beri tanda sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Oke, nah ini kemudian kita lakukan substitusi. Ya, dari persamaan 1 ini ada V1 dan V2, ini kita substitusikan ke sini. V1 itu adalah 2I, oke. Kemudian V2 adalah minus 3I. Di sini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Di sini di sini adalah 2I, kemudian di sini minus kali minus. Minus kali minus adalah positif, sehingga ini menjadi positif 3I. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian ini tinggal ada satu variabel yaitu I, kita bisa satukan di sini, 2 sama 3 itu adalah 5 gitu ya. Ya, dan minus 20 ini kita pindah ke ruas kanan sehingga jadi positif gitu ya. Sehingga kita dapatkan 5I sama dengan 20, atau I kita peroleh adalah 4 ampere. Nah, ini kita sudah peroleh nih I-nya. Nah, bagaimana V1 dan V2? Karena I kita sudah peroleh, kita bisa manfaatkan persamaan satu di sini tadi. Nah, ini kan ini ada V1 adalah 2 kali I dan V2 adalah minus 3I. I-nya sudah kita dapat yaitu 4 ampere. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan itu, kita dapat V1 adalah 2 kali 4 gitu ya. Ini kan 2I. 2 kali 4 dapat 8 volt. Sedangkan V2 adalah minus 3 kali I. Minus 3 kali I-nya adalah 4. Jadi ketemulah minus 12 volt. Ya, oke, kita sudah peroleh V1 dan V2. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Ini ada sebuah rangkaian seperti ini, gitu ya. Dan kita diminta untuk mencari berapakah VO. VO di mana? Di sini. Ya, dengan tanda positifnya di sini, negatif di sini. Kemudian juga mencari I. I-nya di mana? Di sini. Nah, berarti arus yang melalui percabangan ini. Nah, di sini cuma ada satu cabang ya, tidak bercabang di tempat yang lain, ya, sehingga ini arusnya sama. Di sini semua lintasan ini arusnya adalah I. Oke. Nah, kita bisa menerapkan hukum KVL di sini, ya, hukum tegangan Kirchhoff di sini, ya, karena ini adalah loop tertutup, gitu ya. Ya, kita buat di sini misalnya arahnya ke sana, gitu ya. Dan arah ini bisa arah sebaliknya ya, mau ke kanan begini searah jarum jam boleh, mau ke arah putaran ke kiri berlawanan arah dengan jarum jam itu juga boleh. Tidak ada masalah. Nanti tinggal mengikuti saja mana plus dan minusnya. Oke, baik. Coba kita mulai ya. Di sini kita mulai katakanlah dari bawah. Ya. Seperti sebelumnya ya, kita mulai dari bawah sini, di bawah sumber tegangan 12 volt ke atas ketemu dengan minus, kita tuliskan minus 12. Oke.
kemudian terus ke atas, ke kanan, ketemu dengan resistor 4 ohm. Nah, berarti kita harus menuliskan tegangan di sini. Ingat ya, di sini yang kita tuliskan persamaan tegangan. Ya, kita menggunakan KVL. Ingat, voltage, tegangan, bukan arus, bukan resistansi. Sehingga kita tidak hanya menuliskan 4 saja. Tidak boleh. Kalau Anda hanya menuliskan 4 saja, maka akan salah. Maka Anda harus mencari tegangan di sini. Nah, tegangan di sini bagaimana cara mencarinya? Gunakan hukum yang lain, yaitu hukum Ohm, di mana tegangan di sini adalah arus kali R, ya, I kali R. I-nya adalah I, ya, arus yang ada di sini, ya, besarnya sama dengan ini, ya, oke. Kemudian R-nya adalah 4 ohm, sehingga ini tegangan di sini itu adalah 4 kali I, ya, oke. Ya, jangan hanya dituliskan 4, sekali lagi ya, jangan hanya dituliskan 4, ya, tapi harus dituliskan 4I. Ya, jangan sampai salah ya. Nah, terus kita beri tanda plus, karena di sini walaupun tidak ada ya berarti nanti kita anggap saja, kita asumsikan di sini adalah positif. Karena di sini tidak ada tanda, sehingga kita bisa terserah kan, kita mau positif dulu ataupun negatif dulu ya. Nah, kita asumsikan di sini positif dulu. Gitu ya, positif, terus kemudian ke sini di sini yang negatif, sehingga ketika melewati dari sisi sebelah sini kita melewati dari positif dulu, sehingga kita tuliskan plus 4i. Selanjutnya ketemu dengan satu sumber dependen, ya, sumber tak bebas di sini. Nah, ini juga sumber tapi dia sumbernya tak bebas, artinya sumber ini besarnya tergantung dari variabel di tempat lain. Dalam hal ini adalah variabel VO yang ada di resistor 6 ohm. Jadi kalau di sini VO-nya berubah, di sini ikut berubah. Berbeda dengan di sini. Kalau di sini ini adalah sumber bebas. Jadi dia tidak tergantung pada variabel lain. Di sini selalu 12 volt. Sedangkan di sini besarnya mengikuti variabel di tempat yang lain, dalam hal ini adalah VO. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di sini ketemu dengan positif, sehingga tuliskan plus. Tegangannya adalah 2 VO. Oke, kita tuliskan di sini ya, 2 VO. Oke, selanjutnya terus ke sana, kemudian ke bawah, ketemu dengan sumber bebas 4 volt. Ya, sumber tegangan 4 volt, ketemu minus dulu, ya, kita tuliskan minus 4. Ingat, di sini hanya 4. Kenapa? Karena ini adalah tegangan. Nah, gitu ya. Anda harus perhatikan perbedaannya di sini. Di sini kita tuliskan cukup 4 saja, tidak perlu pakai I. Kenapa? Di sini sudah tegangan. 4-nya itu adalah 4 volt karena dia tegangan. Sedangkan di sini ini 4-nya adalah 4 ohm resistansi, sehingga kita harus mencari tegangan di sini. Yang kita tulis itu tegangannya, gitu kan. Nah, ini harus kita kalikan dengan I supaya mendapatkan tegangan di sini. Ya, sedangkan di sini tidak. Karena di sini sudah tegangan. 4-nya itu adalah 4 volt. Berbeda dengan sini, di sini adalah 4 ohm. Oke ya, kemudian ke bawah. Kemudian ke kiri, nah kita melewati melewati resistor 6 ohm. Kita bisa tuliskan di sini tegangannya adalah I kali R, yaitu arusnya adalah I, R-nya adalah 6 ohm, sehingga kita tuliskan di sini 6 kali I. Nah, Pak, ini kok positif? Kenapa ya? Ini kita boleh, karena kita tidak menggunakan yang bawah, kita tidak menggunakan variabel VO di sini, kita menuliskan 6 kali I, berarti kita bisa menggunakan positif di sini, sama halnya dengan di sini tadi. Nah, kita bisa menggunakan positif di sini. Dan lagi pula arusnya itu mengalirnya ke sana. Ya, kita tidak bertentangan dengan arah arus, sehingga ya di sini positif, di sini negatif. Ya, arusnya mengalir ke sana. Oke, nah, terus ke sini. Kemudian kembali ke titik semula. Sehingga karena sudah kembali ke titik semula, berarti sudah cukup semua yang tegangan kita lewati tadi sudah cukup, sehingga kita beri sama dengan 0 di sini. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan di komen atau melalui sarana komunikasi yang lain. Nah, ini kita anggap sebagai kita beri tanda sebagai persamaan 1. Selanjutnya, nah, karena di sini ada 2 variabel ya, VO sama I, ya, maka kita harus mendapatkan hubungan antara VO dan I. Nah, itu kita peroleh dengan menerapkan hukum Ohm di sini. Hukum Ohm di sini.
di mana VO, ya, ingat di sini VO-nya positifnya di sini, negatif di sini, dan I, ya, itu adalah dari negatif ke positif. Sehingga kita beri tanda minus di sini. VO sama dengan minus 6I. Ya, ini berdasarkan hukum Ohm ya, I kali R. Sedangkan minus ini kita peroleh dari bahwa I-nya itu, arusnya itu mengalir dari resistor yang dari resistor, titik resistor yang tanda VO-nya adalah negatif. Negatif ke positif. Sehingga kita beri tanda minus. Oke. Nah, kita sudah dapatkan dua persamaan ini, sehingga kita bisa masukkan ini, VO ini, ke sini. Ya, sehingga nanti kita dapatkan I-nya. Oke. Kita substitusikan dari persamaan 2 ke persamaan 1. Di sini. VO kita ganti dengan minus 6I. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan minus 6 kali 2 ya, sehingga minus 12. Oke, ini. Kemudian yang ini, minus 16 ini berasal dari minus 12 sama minus 4. Ya, dijumlahkan begitu, minus 12, minus 4 jadi minus 16. Oke. Sedangkan di sini 10I adalah dari plus 4I plus 6I. 4 sama 6I menjadi 10I. Ya. Kemudian yang 12 ini tadi dari mana? Dari ini. Dari 2 kali VO. VO-nya adalah minus 6. Oke. Nah, sehingga kita bisa kumpulkan ini sama-sama I jadi minus 2I gitu ya. Di sini 10 dan di sini minus 12 sehingga kalau ditotal menjadi minus 2I. Kemudian di sini ada minus 16 gitu ya. Sehingga kalau ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 16 gitu ya. Di sini minus 2. Minus 2-nya kita ke kanan menjadi per gitu ya, sekalikan setengah gitu kan. Ini jadi I, ini adalah ketemu minus 8. Gunakan ilmu matematika Anda, ilmu aljabar untuk mendapatkan ini, untuk memahami ini. Oke, I sudah kita dapat di sini. Oke, I sudah kita dapat. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung VO. Dari mana kita dapatkan? Nah, kita bisa lihat persamaan yang kedua ini. Bahwa VO itu adalah minus 6 kali I. Dan I-nya adalah minus 8. Sehingga kita masukkan ke sini, minus 6 kali minus 8. Ketemulah, minus berarti plus ya. 6 kali 8 itu 48. Ketemulah VO-nya adalah 48 volt. Oke. Ya, mudah-mudahan ini dipahami dengan baik. Nah, contohnya sudah 2, jadi saya kira sudah cukup. Kita langsung ke sini sebagai latihan. Anda coba sendiri di sini. Pada soal yang pertama ini, Anda diminta untuk menghitung V1 dan V2. Ya, V1 dan V2 pada rangkaian ini. Kita lihat di sini adalah satu loop tertutup ya. Ini, Anda bisa terapkan KVL dan hukum Ohm di sini. Oke, kemudian yang nomor 2, Anda diminta untuk mencari Vx dan VO. Vx-nya di sini, VO-nya di sini. Nah, ini juga loop tertutup sehingga lintasan tertutup ya. Sehingga Anda bisa menggunakan KVL gitu ya. Terus nanti ditambah dengan hukum Ohm untuk mendapatkan Vx dan VO. Baik, ini adalah 2 soal untuk latihan Anda. Selanjutnya di slide berikutnya itu ada kunci jawaban yang bisa Anda gunakan untuk memverifikasi hasil pekerjaan latihan Anda. Saya kira itu saja sebagai pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.